Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muidatus Safitri, NIM D400190009 dari kelas A Praktikum Elektronika Analog Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum simulasi penguat audio. Ini sebagai tugas besar untuk semester 2. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penguat audio atau amplifier, yaitu mengenai landasan teorinya. Saya akan menjelaskan satu persatu landasan teorinya. Nah, di sini definisi penguat audio atau amplifier, yaitu penguat audio atau amplifier dapat diartikan yaitu memperbesar dan menguatkan sinyal input. Maksud dari memperbesar dan menguatkan sinyal input ini adalah sinyal input direplika atau kopit dan kemudian direka kembali atau reproduce menjadi sinyal yang lebih besar dan lebih kuat. Dari sinilah muncul istilah fidelitas yang berarti seberapa mirip bentuk sinyal keluaran hasil replika terhadap sinyal masukan. Itu nanti tergantung rangkaian penguatan audio yang akan dibuat. Jika sistem penguat audio mampu menghasilkan sinyal keluaran yang bentuknya persis sama dengan sinyal input, maka sistem penguat dikatakan memiliki fidelitas yang lebih tinggi atau high fidelity. Kemudian, di sisi lain, efisiensi juga diperhatikan. Sistem penguat dikatakan memiliki tingkat efisiensi tinggi atau 100% jika tidak ada rugi-rugi pada proses penguatannya yang terbuang menjadi panas. Kemudian, misalnya, sumber sinyal suara dapat berasal dari alat-alat transducer seperti mikrofon yang dapat mengkonversi energi suara menjadi sinyal listrik ataupun optical pickup CD yang mengkonversikan getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Kemudian rumusnya seperti ini, G sama dengan 10 log dikalikan P out per P in. G ini yaitu gain biasanya dilambangkan dengan G yang dengan satuan desibel atau dB, yang merupakan hasil bagi dari daya di bagian output dengan daya di bagian input. Kemudian mekanismenya secara singkat seperti ini. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh transducer input umumnya sangat kecil, yaitu sekitar beberapa milivolt atau bahkan hanya beberapa mikrovolt. Pada penguat sinyal kecil, faktor utama adalah penguatan linearitas dan memperbesar gain. Karena tegangan sinyal dan arus yang kecil, maka jumlah kapasitas penanganan daya efisiensi daya menjadi penting untuk diperhatikan. Kemudian ini ada beberapa penguat audio. Di sini tidak bisa saya jelaskan satu persatu ya, bisa dibaca secara daring, yaitu ada penguat audio kelas A, penguat audio kelas AB, penguat audio kelas C, penguat audio kelas D, E, T, G, dan H. Itu mengenai beberapa landasan teori penguat audio atau audio amplifier. Menurut saya itu sudah saya ringkas secara singkat ya agar mudah untuk dipahami. Kemudian kita akan masuk ke percobaan. Ini sudah saya buat ya seperti ini. Langkah pertama seperti simulasi praktikum biasanya kita mencari komponennya pada P ini. Kita ketik di sini dan kita klik OK. Seperti itu. Kemudian input audio ini untuk menghasilkan suaranya yang akan disaring oleh output audio. Nah, untuk ground ini digunakan sebagai daya untuk mengatur audio grab ini. Kita address ini sudah ya. Kemudian kita edit grab seperti ini. Kita pilih start time dan stop time yang akan kita gunakan berapa detik suara yang kita inginkan untuk dikeluarkan. Ya, kalau bisa 5 detik saja biar tidak terlalu panjang. Kemudian kita simulasikan yaitu simulate grade. Kita coba.
kita menunggu proses ini berguna untuk penyaringan pada grafik ini, penyaringan suara yang akan dikeluarkan oleh grafik ini, dan bentuk grafik yang akan ditampilkan juga itu dilakukan secara proses. Kita harus menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisi. Nah, seperti itu. Input suaranya akan berhenti sendiri di detik terakhir kita memilih stop time pada edit grab tadi. Kemudian osiloskop ini berfungsi untuk menampilkan input suara juga, tapi yang akan kita pilih di sini akan muncul gelombangnya. Gelombangnya tidak terlalu kelihatan, jadi alatnya slow gitu ya. Kalau yang aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu. Nah, seperti itu. Kita mengatur ini juga harus pas. Ini kita masukkan wave atau suara dalam bentuk file wave ini dalam input audio. Diklik 2 kali, kita masukkan di browse gini ya. Saya memilih lagu Celengan Rindu yang udah saya ubah menjadi wave. Gitu, seperti itu. Kemudian untuk ausinya ini yang kita gunakan hanya kaki A saja, dan nanti gelombang yang keluar hanya pada kaki A saja juga. Kemudian untuk percobaan kedua atau selanjutnya, sama kita membuat rangkaian, namun rangkaiannya ini lebih bervariasi ya, dengan banyak komponen di sini, dengan besaran yang telah ditentukan oleh asisten lab, dengan menambahkan input di sini untuk menyaring suaranya atau menghasilkan suaranya yang akan diterima oleh output pada speaker di sini, dekat speaker ini. Kemudian kita memiliki input audio analisis dan output audio analisis seperti itu. Ini di sini yang C input dan resistor adjustable ini sesuai dengan name kalian masing-masing. Untuk resistor adjustable yang digunakan yaitu hanya 50% dan 100%. Dan untuk C inputnya ini menggunakan name masing-masing ya. Lalu untuk amplifiernya ini yang nomor 5, nomor 7, lalu nomor 1 ini digunakan untuk menghubungkan IC ke kapasitor komponen eksternal. Ini ya, kapasitor elektrik. Ada 3 di sini yang terhubung dengan IC. Kemudian yang 3 ini untuk menyediakan sinyal audio, kemudian 2 ini untuk menghubungkan ke terminal ground system, dan VCC dan ground ini digunakan untuk menghasilkan atau sebagai penguatan daya untuk dayanya gitu ya, seperti itu. Kemudian sudah seperti itu saja. Ini yang nomor 4 ini juga terhubung ke ground untuk sebagai daya. Kemudian kita juga mengatur lagu yang akan kita tampilkan di input ini. Kita pilih browse, pilih lagu. Saya memilih lagu I Love You 3000 Years. Kemudian kita oke. Kemudian kita add trace dan edit grab masing-masing pada input dan output audio. Kemudian kita coba simulate grab dengan C input dan R adjustable yang sudah ditentukan oleh asisten lab dengan ketentuan masing-masing. Sepertinya ada 12 screenshotan yang akan kita screenshot. Nanti akan saya jelaskan pada format laporan. Kita coba simulasikan dulu. Kita menunggu proses untuk input audio ini menyaring suaranya
dan menampilkan grafik yang sesuai dengan suara tersebut pada inputannya. Kita tunggu sebentar. Nah, kenapa sebentar? Karena cuma 5 detik. Durasi 0 sampai 5 detik. Masing-masing 5 detik saja antara input audio dan output audio. Karena nanti jika kita ngeplaynya terlalu lama, kita akan menunggu prospace-nya lama juga. Jadi kita hanya menggunakan 5 detik inputan suara dan outputan suara yang akan digunakan untuk menampilkan grafik dan inputan suara tadi. Nah, kita coba sampai mendapatkan 12 screenshotan ini dengan cara hanya mengubah C input dan resistor adjustable yang telah ditentukan oleh asisten lab itu. Kemudian kita coba outputnya. Kita simulasikan, menunggu prospace dulu sampai benar-benar 100%. Nah, terdengar suaranya jelas berbeda dengan input audio ini. Lebih jernih input audio daripada output audio. Namun, perubahan gelombang yang akan kita dapatkan nanti lebih jelas perubahannya yang output audio. Yang audio inputnya ini gelombangnya berubah, namun tidak terlalu terlihat. Tetapi untuk output audio ini sangat terlihat gelombangnya perubahannya. Nanti akan saya tunjukkan setelah ini mengenai perubahan gelombang ini. Ini kalau dicoba sampai mendapatkan 12 screenshotan. Menurut saya sudah seperti ini. Untuk grafiknya sangat berbeda jauh antara input audio dan output audio ya. Sekarang mengenai format laporan, ini diketik ya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh asisten laboratorium. Yang pertama tujuan. Nah, tujuan ini dibuat naratif, jangan per poin. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kalian lakukan. Ini masing-masing anak bisa berbeda. Kalaupun sama, tidak harus sama persis ya. Seperti itu. Nah, kemudian alat bahan ditulis secara lengkap serta besaran dan satuan komponennya yang digunakan pada Proteus atau ISIS. Kemudian ada dasar teori. Nah, dasar teori ini bisa dicari di buku atau jurnal atau e-book atau secara daring mengenai penguat audio dan ICLM. Ini bisa diunduh melalui web resmi atau datasheet ICLM 386. Kemudian hasil pengamatan D1 gambar yaitu rangkaian penguat audio, terminal kaki IC, dan gambar hardware ICLM. Ini screenshot rangkaian penguat audio yang telah saya tunjukkan tadi yaitu percobaan pertama. Kemudian terminal kaki IC ini bisa dicari secara daring. Lalu gambar hardware IC ini dicari secara daring juga, disertakan sumber daling, terminal kaki, dan gambar hardware-nya. Untuk gambar hardware-nya, kalau bisa dikasih keterangan juga pada setiap gambarnya agar mudah untuk dipahami. Kemudian gambar grafik audio, ada 3 percobaan. Setiap percobaan ada low dan high. Itu harus dicari masing-masing, diuji cobakan lalu di screenshot. Nanti suaranya akan jernih atau tidak jernih, atau akan sama-sama jernih atau sama-sama tidak jernih, bisa diamati pada ISIS-nya. Nanti akan kelihatan, bentuk gelombangnya pun akan berubah, kelihatan juga. Kemudian untuk analisa ada 3,
rangkaian penguat audio, terminal kaki, dan prinsip kerja IC. Untuk rangkaian penguat audio, jelaskan fungsi seluruh komponen satu persatu dijelaskan yang kalian ketahui. Kemudian fungsi setiap kaki terminal IC dan output yang ditunjukkan pada grafik dan menganalisa grafik juga keluarannya seperti apa. Kemudian terminal kaki IC menjelaskan fungsi masing-masing kaki IC pada rangkaian yang kedua tadi ya. Kemudian prinsip kerja IC bisa dicari secara daring dan disusun secara naratif. Kemudian kesimpulan, ini kesimpulan mengenai rangkaian, konfigurasi, karakteristik, dan prinsip kerja IC, mekanisme kepenguatan, dan output. Ini dijelaskan secara naratif juga, lalu disertakan link YouTube pada kesimpulan ini mengenai simulasi yang telah dilakukan ini. Ini catatannya, ada persyaratan yang harus dilengkapi, dipenuhi. Seperti ini bisa dibaca sendiri. Kemudian konfigurasi rangkaian ini bisa dilihat rangkaiannya harus persis seperti ini. Apabila ada salah satu titik yang salah dalam penyambungan pada rangkaian kedua maupun kedua ini, maka salah satu suara input atau outputnya tidak akan terdengar, tidak akan keluar. Ini juga bisa dibaca, bisa dilihat ya, dipahami agar harus sama persis dengan seperti ini agar tidak ada kesalahan. Seperti itu ya. Apabila ada kesalahan dalam video simulasi praktikum tugas besar ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Stay healthy, keep healthy dimanapun berada. Semoga teman-teman semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kuliahnya segera masuk offline biasa seperti biasanya dengan tidak ada suatu halangan apapun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.